Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Faiza. Di sini saya akan menjelaskan standar audit SA 260 tentang komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu ruang lingkup. Yang pertama, SA ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam audit atas laporan keuangan. Yang kedua, SA ini ditulis dalam konteks audit atas laporan keuangan, namun juga dapat diterapkan, diadaptasi seperlunya sesuai dengan kondisi atas informasi keuangan historis lainnya ketika pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penyusunan informasi keuangan historis lainnya. Kemudian komponen yang kedua adalah peran komunikasi, yaitu fokus utama SA ini adalah komunikasi dari auditor kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kemudian ada tujuan. Yang pertama, untuk mengkomunikasikan secara jelas kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan audit atas laporan keuangan dan gambaran umum perencanaan lingkup dan saat audit. Yang kedua, untuk memperoleh informasi yang relevan dengan audit saat pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk menyediakan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola secara tepat waktu hasil observasi audit yang signifikan dan relevan terhadap tanggung jawab mereka untuk mengawasi proses pelaporan keuangan. Yang ketiga, untuk mendukung komunikasi dua arah yang efektif antara auditor dengan pihak yang bertanggung jawab. Kemudian ada definisi. Untuk tujuan SA, beberapa istilah memiliki arti. Yang pertama, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yaitu individu atau organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi arah strategis entitas dan pemenuhan kewajiban yang berkaitan dengan akuntabilitas entitas. Yang kedua, manajemen, yaitu individu atau kelompok individu dengan tanggung jawab eksekutif untuk melaksanakan operasi entitas. Kemudian ada ketentuan. Yang pertama, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yaitu auditor harus menentukan pihak yang tepat dalam struktur tata kelola entitas untuk menyampaikan komunikasi. Elemen yang pertama adalah komunikasi dengan suatu grup pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yaitu jika auditor berkomunikasi dengan subgrup pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, misalnya komite audit atau individu. Auditor harus menentukan apakah auditor juga perlu untuk berkomunikasi dengan badan tata kelola. Kemudian elemen yang kedua adalah jika seluruh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dilibatkan dalam pengelolaan entitas, yaitu dalam beberapa kasus, semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dilibatkan dalam pengelolaan entitas. Misalnya suatu entitas kecil di mana pemilik tunggal mengelola entitas tersebut dan tidak ada individu lain yang memiliki peran tata kelola. Kemudian yang kedua ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Elemen yang pertama adalah tanggung jawab auditor berkaitan dengan audit atas laporan keuangan, yaitu auditor harus mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan audit atas laporan keuangan. Elemen yang kedua adalah ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, yaitu auditor harus mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang gambaran umum ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit. Kemudian elemen yang ketiga adalah temuan signifikan dari audit, yaitu auditor harus mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kemudian yang ketiga adalah proses komunikasi. Elemen pertama adalah membentuk suatu proses komunikasi, yaitu auditor harus mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bentuk, saat, dan materi umum yang diharapkan dari komunikasi. Elemen selanjutnya adalah bentuk komunikasi, yaitu auditor harus melakukan komunikasi secara tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang temuan signifikan selama audit jika menurut pertimbangan profesional audit komunikasi secara lisan tidak cukup. Kemudian auditor harus melakukan komunikasi secara tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang independensi auditor ketika disyaratkan. Kemudian elemen selanjutnya adalah auditor harus melakukan komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola secara tepat waktu. Kemudian ada dokumentasi, yaitu jika hal-hal yang disyaratkan untuk dikomunikasikan dalam SA ini dilakukan secara lisan, auditor harus memasukkan hal tersebut dalam dokumentasi audit dan kapan serta kepada siapa hal tersebut dikomunikasikan. Sekian, terima kasih. Semoga membantu.